Kasus ini seorang anak angkat bersama istri kedua dan anak daripada istri kedua ini mengajukan gugatan kewarisan kepada anak istri pertama yang menguasai objek. Jadi penggugatnya adalah anak angkat. Penggugatnya ini kira-kira anak angkat ini punya legal standing atau tidak, kemudian gugatan bisa jalan atau harus kita NU. Ini permasalahan. Ya. Gimana Pak? Ini kalau nanti pendapat saya sampaikan juga. Siapa duluan? Bapak dulu apa Bapak dulu? Terima kasih. Kalau dari kasus yang digambarkan tadi, di situ ada selain anak angkat, kan ada istri kedua dan anak istri kedua. Ini otomatis yang dua ini secara yang berhak mengajukan gugatan. Ketika ini mengajukan gugatan istri dan anak, maka otomatis anak angkat bisa ikut sebagai juga penggugat dan bisa berkedudukan sebagai penggugat. Ini kasus ini pernah saya tangani waktu di Karimun. Itu pewaris tidak meninggalkan anak-anak, melainkan meninggalkan seorang anak angkat, kemudian saudara-saudara. Ketika pewaris meninggal dunia, saudara-saudara pewaris yang menguasai semua harta, sehingga anak angkat tidak memperoleh apa-apa. Ketika itu anak angkat mengajukan gugatan dengan alasan dia berhak, dia memelihara orang tuanya sampai orang tua meninggal, kemudian dia tidak mendapat apa-apa, padahal di dalam kompilasi hukum Islam alasannya seperti itu, ada ketentuan wasiat wajib, tapi itu tidak dijalankan oleh ahli waris lain yang berhak. Nah, perkara itu kami putuskan dengan mengabulkan gugatan anak angkat tadi, kemudian dibanding oleh tergugat, dibanding di PT Pekanbaru, dibenarkan putusan kita, putusan kami. Kemudian setelah saya pindah, menurut Pak Usman, perkara itu dikasasi, kemudian kasasi dimenangkan juga, putusan kami dibenarkan. Itu kira-kira kronologis yang pernah saya tangani perkara itu. Itu perkara judulnya waris ya? Waris. Oke. Bapak gimana? Ya. Kalau menurut saya persyaratan untuk gugatan waris itu kan harus ada hubungan tali perkawinan, ada hubungan nasab, itulah istilahnya. Sementara anak angkat tidak ada hubungannya sama sekali, maka sementara ahli waris yang lain banyak, ada anaknya, ada istri kedua. Jadi kalau menurut saya itu dia tidak punya legal standing sebagai penggugat. Kalau dia merasa dirugikan haknya, maka dia bisa mengajukan gugatan masalah wasiat, karena dia ada wasiat wajibah kepada dia. Jadi kesimpulannya saya, dia tidak punya legal standing untuk sebagai penggugat. Tapi kalau yang lain menggugat, dia bisa diikut sertakan, katakanlah sebagai turut tergugat. Mungkin itu saya Pak. Saya berpendapat begini. Yang pertama mengambil judul dari gugatan itu kan gugatan kewarisan. Gugatan kewarisan itu yang pertama yang harus diperiksa itu memang punya legal standing apa tidak. Yang menggugat waris itu haruslah orang yang punya hak, ada hubungan hukum, hubungan keperdataan, yaitu hubungan perkawinan, hubungan nasab antara penggugat dengan ahli waris yang pewaris. Gak apa-apa itu. Jadi kalau saya sependapat juga, kalau umpamanya dia menginginkan untuk hak-haknya dikembalikan, maka sebenarnya itu bukan wasiat bukan warisan, tetapi wasiat wajibah. Kalaupun warisan, maka cukuplah istri itu mengajukan gugatan warisan, tetapi diselipkan hak-hak dia sebagai ahli waris, anak angkat punya hak wasiat wajibah.
Sehingga nanti di dalam posita digambarkan itu, di dalam itu muncul menetapkan anak angkat ini memiliki hak wasiat wajibah dari harta peninggalan, bukan dari harta warisan. Nah, ini 3 hal orientasi barangkali perlu ada satu pemikiran lagi lah. Tapi kalau saya pendapat saya demikian. Kalau saya simpulkan sepertinya pendapat saya lebih kurang sama dengan Pak Ansari. Iya, Iya. Cuman memang tidak mutlak kalau Pak Ansari tidak mutlak itu masuk wasiat wajibah, bisa dia masuk seperti yang saya katakan. Pertama, karena ada istri, ada anak, kan begitu. Ini mengikut, apakah dia turut tergugat atau apa. Cuman kasus yang pernah saya tangani, anak angkat dia langsung gugat sebagai penggugat dengan alasan wasiat wajibah dan alasan bahwa dialah yang memelihara orang tuanya, orang tua angkatnya sampai orang tua angkatnya meninggal dunia. Tapi begitu meninggal dunia, warisan dikuasai. Nah, jadi karena tergugat adalah ahli waris, maka kalau digugat tentang wasiat, ini akan menjadi sesuatu yang mengabulkan objek sengketa itu sendiri, apakah waris atau objek wakaf. Tapi karena tergugat adalah ahli waris, dan ketika penggugat anak angkat ini menggugat waris, maka pembagian waris itu dibagi oleh majelis hakim dengan menetapkan hak wasiat wajibah itu. Nah, jadi disitulah mengapa ke persoalan itu larinya ke waris bukan ke wasiat, karena di situ para ahli waris yang ada, termasuk yang anak angkat yang memperoleh wasiat wajibah dari kewarisan tersebut, berhak atau ada diputuskan oleh majelis hakim bahwa ahli waris yang tadinya masih ada saudara beberapa orang selain yang menguasai harta itu haknya berdasarkan putusan kita. Dan putusan ini itu yang saya katakan sudah dibanding dan dikasasi gitu. Tapi kalau saya memang tetap ini masih berpendapat kan, kalau judulnya waris, maka yang berhak menggugat adalah orang yang ada hubungan kewarisan dengan pewaris. Ya. Sementara anak angkat itu tidak ada hubungan kewarisan dengan pewaris, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan perkawinan. Maka tetap bebas kayak. Saya rasa demikian ya. Cukup ya. Cukup. Ini hanya untuk bahan pemikiran saja. Ya, itu Pak ya. Oke. Terima kasih banyak.